pengalaman yang cukup panjang di pasar modal. Kita kan tahu, kayaknya Mas, narasumber sebelumnya juga ada aja yang nyebut nama Mas Rifan kita sebagai mentornya atau bahkan mungkin dari tulisan-tulisannya akhirnya buat belajar. Tapi mungkin teman-teman di sana juga di luar sana nih banyak juga yang mungkin belum kenal Mas Rifan. Padahal sih sebetulnya ya kalau dicari aja ada banyak ya. Kalau mau ngelihat filosofi investasi yang dipegang sama Mas Rifan tuh sebetulnya apa sih Mas? Dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau saya filosofi yang selalu saya pegang, pertama ya jangan melihat saham itu adalah sebagai sebuah angka, tapi lihatlah sebagai sebuah bisnis. Karena kalau kita bicara harga saham, terutama yang terjadi di first half 2026, harga saham bisa aja turun 20%, 30%, 40%, karena indeksnya juga turun sampai 40% tadi kan. Nah, tapi yang perlu kita tanyakan adalah apakah bisnisnya juga turun sampai dengan sedalam itu. Nah, jadi jangan bedakan, harus bedakan antara harga saham dengan bisnisnya. Kalau saya selalu melihatnya adalah ya ketika saya beli saham ya saya beli bisnis. Kalau misalkan bisnisnya tetap stabil, tetap bertumbuh tapi harga sahamnya turun 20%, 30%, ya berarti itu kesempatan. Nah, jadi always lihat membeli saham itu adalah sebagai sebuah bisnis. Itu yang paling basic lah ya. Yang kedua yang saya selalu juga bawa ya, ketika kita sudah membeli saham di perusahaan yang bagus, sebenarnya pilihannya cuma dua. Yang pertama, kalau misalkan harga sahamnya naik, kita mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan harga sahamnya turun, kita mendapatkan kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah. Nah, yang ketiga, yang selalu filosofi yang saya pegang adalah ya ketika orang lain takut, ya disitulah sebenarnya bisa jadi opportunity itu berada. Ya seperti kata Sir John Templeton bahwa bullish market ya itu sering datang dari pesimisme pasar dan mati di saat euforia pasar. Nah, jadi ketika saya tadi sebutkan terutama di bulan Juni ya, itu kalau kita lihat di sosial media benar-benar banyak banget orang yang udah saya give up deh, udahlah saya udah nggak mau lagi invest saham, udahlah ya pokoknya kayak udah pada lempar anduk putih semua gitu kan. Saya melihat ini bisa jadi adalah awal dari bullish market karena orang udah bener-bener pesimis, seringkali itu adalah kesempatan. Dan sebaliknya Mas Fajar, kalau misalkan let's say ya kita ambil kayak di Januari 2026 lah ya, ketika semua orang pamer foto, semua orang flexing, cuan segini dalam waktu singkat, wah itu yang harus bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah end of bullish market. Nah, semua orang udah pamer foto yang tadinya tetangga nggak ngomongin saham, tiba-tiba ayo beli saham. Nah, itu bisa jadi udah euforia gitu ya. Itu kita harus hati-hati. Di Januari apalagi kena si MSCI itu barulah tuh rontok. Kayaknya abis itu nggak ada yang pamer foto lagi gitu Mas. Mereka menangis dalam diam mungkin ya. Oke, jadi ada value-nya di sana, ada sedikit ya kalau mungkin bisa dibilang kontrarian atau mungkin optimism di tengah tadi ya kondisi pasar kalau lagi terlalu bullish ataupun terlalu pesimis ya. Betul. Itu yang juga bisa harus kita lihat. Betul. Nah mungkin kalau aku jadi nanya dikit deh gini Mas Rifan, pengen tahu lebih lanjut kalau Mas Rifan itu tekniknya gimana, ada nggak sih metode misalkan saya nih mau belajar langsung sama Mas Rifan itu harus WhatsApp-an kah atau mungkin harus datang ke workshop-workshopnya kah atau gimana Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman memang baru banget nih, ya kan baru banget, mungkin kan bisa ya lihat-lihat di sosial media. Ya saya suka sharing kok. Ya saya dan tim suka sharing ya tentang saham tertentu, tentang kondisi makro ya kan. Itu teman-teman bisa akses secara free lah ya kan di Instagram, di YouTube itu feel free, ada ratusan video juga udah saya bikin di YouTube ya kan. Monggo kalau misalkan mau diakses, atau saya juga punya buku ya itu kalau misalkan benar-benar masih entry level lah ya, kayak baru banget nih gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang memang pengen lebih serius ya, saya ada kelas juga sih Mas Fajar. Nah, itu bentuknya workshop ya kan. Jadi buat teman-teman yang memang udah siap untuk naik level lah. Karena kalau di buku itu kan ya terbatas ya. Terus kalau di sosial media juga terbatas. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih serius, itu kita ada satu program dalam waktu dekat ini, itu namanya Stock Market Mastery. Ya, itu di bulan Agustus dan September 2026 ya, sekitar 5 weeks kita adakan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu detailnya seperti apa, nanti mungkin bisa main ke Instagram lah. Aja ya, betul. Ke sosmednya Mas Rifan ya. Betul. Oke, boleh, menarik. Mungkin yang mau gali lebih lanjut begitu ya, gimana sih teknik investasi atau
saran-saran atau tips langsung dari Mas Rifan boleh lah ya. Ya. Mungkin kan di podcast kita ini nggak cukup ya Mas ya, cuma Betul. 30 menit ya. Oke, kita balik lagi ke market Mas Rifan. IHSG kita tahu sudah balik ke zona hijau. Terus kemarin kita lihat juga balik ke 6.200. Kan tantangannya justru cukup banyak ya dari global ataupun dari dalam negeri. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif ya, katalisnya apa yang kemudian akhirnya bisa bawa indeks kita ke zona positif lagi nih Mas Rifan? Kalau saya lihat ada beberapa Mas. Yang pertama adalah market memang sudah price in dengan negatif sentimen yang menghajar di di first half 2026. Yang tadi kita bilang kayak perfect storm, udah mulai dari MSCI dan S&P, Moody's dan lain sebagainya, semua mendowngrade. Kemudian perang geopolitik ya kan, kemudian internal dalam negeri juga, rupiah melemah dan lain sebagainya. Itu udah menurut saya itu udah perfect storm ya kan. Dan tadi ketika misalkan market sudah pesimis, sebenarnya menurut pengalaman saya kita tuh nggak perlu menunggu sampai semuanya ini settled, semuanya ini ideal lagi baru naik. Nggak, karena satu sentimen aja positif itu udah bisa membuat market kembali recover. Nah, apa sih yang mendorong kemarin IHSG rebound ya dari 53 ke 62 sekarang? Kalau saya lihat memang dari segi domestik. Karena kalau misalkan kita buka secara data, ya asing masih outflow, tapi kan IHSG udah naik nih dari 53 ke 62. Simple kalau menurut saya, ya mulai ada optimisme dari domestik. Mulai dari ya perang antara Iran dan US yang sudah mulai mereda, ya kan. Kemudian juga MSCI yang meskipun statusnya masih freeze, tapi ya at least sampai dengan bulan kemarin atau dengan bulan ini tidak mendowngrade kita. Ya kemudian juga ada ekspektasi ya bahwa GDP kita ya Agustus ini kan akan dirilis ya. Ada ekspektasi GDP growth kita juga sudah akan tetap sama baiknya atau mungkin lebih baik ya. Dan kemarin kan juga ada beberapa narasi-narasi positif yang mulai muncul ya. Let's say misalkan kayak JP Morgan menaikkan rating saham BRI ya kan, dari yang sebelumnya underweight jadi overweight. Nah, itu mulai ada katalis-katalis yang masuk Mas gitu. Tapi yang saya lihat intinya adalah ya di dalam periode 53 sampai 62 itu masih domestik. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan sustainable atau tidak? Nah, menurut saya kita tetap perlu investor asing atau foreign ini untuk masuk. Nah, kalau misalkan investor asing atau foreign ini masuk, ya ini bisa menjadi booster tambahan lah buat IHSG kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Hopefully ya bulan ini bisa jadi mulai inflow lagi lah, hopefully. Inflow lagi meskipun ternyata investor domestik lumayan mampu ya untuk mendorong market kita ya, apalagi ya tadi ditambah inflow lagi biar makin kenceng lagi ya. Betul. Oke, kalau kita lihat optimisme sudah terlihat, indeks harga saham gabungan sudah ke zona hijau. Tapi gimana nih? Lagi-lagi teknik Mas Rifan, membedakan momentum yang layak untuk kita ikuti ataupun di satu sisi jangan-jangan kita terlalu euforia untuk ikut itu jadi malah nggak waspada. Itu ada nggak sih indikator atau ciri-cirinya bahwa market ini kayaknya sudah terlalu optimis deh tadi misalkan, sudah terlalu di atas deh? Kalau saya selalu ngelihat sebenarnya IHSG atau indeks lah ya, itu sebenarnya normalnya itu turun atau naik berapa persen sih? Sebenarnya kalau kita lihat periode normal ya Mas ya, di luar 2026 ini, let's say misalkan saya tarik dari misalkan 2008 sampai ke 2025 first half. Nah, kenapa saya ambil first half? Karena second half-nya kan IHSG naik kenceng banget tuh dari 6.000, 9.000, 50% tuh juga cukup outlier kan. Nah, tapi misalkan kita tarik dari 2008 sampai dengan 2025 semester 1, sebenarnya IHSG itu average return-nya kurang lebih itu sekitar 15%-an. Nah, jadi artinya kalau misalkan kemarin sebelum naik banget ke 9.000 ya segitu kan di 6.000. Ya berarti harusnya dengan kondisi sekarang ini menurut saya itu at least normalnya itu adalah di 7.000-an. Berarti kan kalau misalkan kita mau tarik garis linear ya kan IHSG normalnya itu naik di sekitar 15%-an per tahun ya kan. Kemarin kan naik 9.000 tapi habis itu dibanting lagi ke 5.300, itu kan anomali lah, outlier. Tapi kalau misalkan kita tarik garis lurus atau linear itu ya berarti dari 6.000 15% harusnya ya kurang lebih di 7.000-an dan sekarang IHSG di 62. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dibilang apakah ini udah ketinggian, menurut saya belum. Ya masih ada potensi untuk at least ke 7.000-an tadi. Itu kalau misalkan kita lihat dari indeks levelnya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari
micro analisisnya saham per sahamnya, cukup tadi kita lihat, let's say misalkan dengan valuationnya tadi, apakah PE-nya sekarang sudah very premium compare to Rata-ratanya ya. rata-ratanya, atau even mungkin compare to industri, ya kan? Oke. Itu kita bisa ukur at least dari situ dulu. Dan tadi apakah ada unlock value yang belum terlihat? Nah kalau misalkan masih ada unlock value, artinya ya meskipun harga sahamnya udah naik ya masih ada kemungkinan yang cukup besar harga saham itu masih akan melanjutkan momentumnya gitu. Jadi again kalau menurut saya ya lakukan analisa seperti tadi sih.